Udah ini slide-nya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Iqbal Ramadan. Saya Muhammad Zaki Barituan. Saya Muhammad Amin Yahya. Saya Renali Setiawan. Saya Nugra Saputra. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pegas dan roda gigi. Yang pertama ada pegas. Pegas merupakan piranti mekanis yang didesain untuk menyimpan energi apabila dilendutkan dan mengembalikan jumlah energi yang sama apabila dilepaskan. Pegas mekanis dapat didefinisikan sebagai benda elastis yang fungsi utamanya adalah berubah bentuk di bawah beban dan kembali ke bentuk aslinya saat beban dihilangkan. Apa saja material pegas? Yang pertama ada plain carbon steel atau baja karbon biasa. Baja ini memiliki kandungan karbon berkisar antara sekitar 0,5% hingga 1,1%. Secara umum dapat diambil bahwa semakin tinggi kandungan karbon, semakin baik sifat pegas yang dapat diperoleh. Yang kedua alloy steel atau baja paduan. Baja paduan pada dasarnya adalah baja karbon biasa yang telah ditambahkan sejumlah kecil unsur paduan seperti kromonium dan vanadium. Efek dari unsur-unsur tambahan ini adalah memodifikasi sifat baja secara signifikan dan membuatnya lebih sesuai untuk aplikasi tertentu daripada baja karbon biasa. Stainless steel atau baja tahan karat. Baja tahan karat jika diperlukan ketahanan tinggi terhadap korosi. Salah satu baja tahan karat harus ditentukan. Baja ini terbagi dalam dua kategori, yaitu martensit. Baja ini terutama digunakan untuk pegas datar dengan tikungan tajam. Yang kedua, austentik. Baja ini dikerjakan dingin untuk pembuatan pegas koil dan pegas datar tanpa operasi pembentukan yang berat. Selanjutnya ada high nickel alloys atau paduan nikel tinggi. Bahan logam dengan presentasi nikel yang signifikan dalam komposisinya sering digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat seperti ketahanan terhadap korosi, kekuatan suhu tinggi, dan daya tahan. Yang terakhir ada copper based alloy, paduan berbahan dasar tembaga. Dengan kandungan tembaga yang tinggi, bahan-bahan ini memiliki konduktivitas listrik yang baik dan ketahanan terhadap korupsi. Sifat-sifat ini membuatnya sangat cocok untuk keperluan seperti bilah saklar pada peralatan listrik. Next. Yang pertama ada compression spring. Compression spring jenis pegas yang dirancang untuk menahan gaya kompresi atau tekanan. Saat pegas ini dikompresi, pegas akan berlawanan mendorong kembali ke panjang aslinya. Contoh implementasi terjadi pada mekanisme valve untuk menjaga valve tetap tertutup rapat. Di sampingnya adalah gambar mekanik dari compression spring. Yang kedua adalah flat spring. Komponen mekanis yang berbentuk datar biasanya terbuat dari baja karbon yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi saat dibelokkan oleh beban eksternal. Contoh implementasinya flat spring digunakan sebagai kontak listrik yang fleksibel yang membentuk rangkaian saat ditekan. Di sampingnya ada gambar mekanik dari flat springs. Yang ketiga adalah torsion spring. Jenis pegas yang bekerja dengan cara memutar atau melintir ujungnya pada porosnya. Pegas ini menyimpan energi mekanis saat diputar dan kemudian akan memberikan torsi atau puntiran ke arah yang berlawanan dengan sudut puntiran. Contoh implementasinya pegas torsi pada penjepitan pakaian, memberikan gaya yang dibutuhkan untuk menjepit pakaian dan benda lain. Di sampingnya adalah gambar mekanik dari torsion spring. Dilanjut oleh teman Ray. 4. Left spring. Pegas ini pada dasarnya adalah potongan logam pipi yang dibentuk dalam lengkungan elips dan ditambah dengan pad. Pegas ini menyerap dan melepaskan energi dan umumnya digunakan
pada sistem suspensi. Contoh implementasinya truk, bus, dan van yang digunakan untuk pengangkutan barang berat serta sering menggunakan left spring sebagai sistem suspensi utama karena mampu menahan beban yang benar. Contohnya di sebelah gambar ini. 5. Helical extension spring. Pegas ekstensi helix adalah pegas yang memberikan tahanan terhadap ekstensi hampir selalu dibuat dari kawat berpenampang melingkar dan pilihan tipikal. Contoh implementasinya, pegas ini membantu memberikan gaya yang perlu untuk melompat rebound pada trampolin. Contoh gambar sebelah sini. Roda gigi atau gears. Roda gigi adalah elemen mesin yang digunakan untuk menyalurkan daya antar poros yang dipisahkan oleh jarak yang kecil terlepas dari jenisnya. Setiap roda gigi dilengkapi dengan tonjolan yang disebut gigi dan cengkungan antara disebut ruang gigi. Ya, langsung dilanjut ke teman saya. Anugrah bisa dilanjut. Lanjut roda gigi, macam-macam roda gigi atau gear. 1. Spur roda gigi lurus, jenis gear paling sederhana dan umum dengan gigi lurus yang sejajar dengan sumbu poros. Gigi ini menyentuh secara langsung saat berputar sehingga menghasilkan gerakan rotasi yang langsung. Contoh implementasi mesin industri digunakan dalam gearbox, mesin produksi, mesin bubut, atau mesin price untuk mentransmisikan torsi dari motor ke bagian kerja. Yang kedua, helical gear, roda gigi helix. Gigi ini pada gear memiliki bentuk spiral sehingga memungkinkan kontak gigi yang bertahap saat berputar. Hal ini menghasilkan gerakan yang lebih halus dan tahan beban lebih tinggi dibandingkan spur gear. Contoh yaitu implementasi transmisi mobil, manual, dan otomatis. Helical gear banyak digunakan dalam gearbox kendaraan karena suara yang lebih halus dan kemampuan transfer torsinya lebih besar. Bevel gear, roda gigi kerucut. Gear ini memiliki bentuk seperti kerucut dan digunakan untuk mentransmisikan gerakan rotasi antara dua poros yang berpotongan. Contohnya implementasi mesin bor sudut, angle drill, memanfaatkan bevel gear untuk mengubah arah putaran motor agar mata bor bisa bekerja di sudut sempit 90 derajat. Next. Baik, macam-macam roda gigi atau gears. Yang keempat, ada worm gear atau roda gigi cacing. Gear ini memiliki bentuk ulir atau cacing dan sering digunakan untuk mengubah kecepatan rotasi dengan perbandingan yang tinggi. Contoh implementasinya yaitu peralatan bengkel atau mekanik, dongkrak mekanik atau screw jack, di mana worm gear digunakan untuk mengangkat kendaraan dengan stabil. Seperti ini ya gambarnya. Setelah itu nomor 5 ada rack gear atau roda gigi rak dan pinion gear atau roda gigi silinder. Sistem ini berfungsi untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linier atau sebaliknya. Rack gear adalah batang bergerigi datar yang dipasang secara horizontal. Sedangkan pinion gear adalah roda gigi silinder kecil yang berputar di sekitar rack gear. Contoh implementasinya yaitu mesin CNC dan otomasi industri. Digunakan pada sistem linear aktuator untuk menggerakkan meja mesin atau kepala pemotong secara presisi. Cocok untuk gerakan presisi tinggi dalam industri manufaktur dan robotika. Seperti ini gambarnya. Rack and pinion. Ya, setelah itu ada istilah-istilah dalam roda gigi, nomenklatur roda gigi. Ya, yang pertama itu ada addendum ya, simbolnya seperti ini. Definisinya yaitu jarak radial dari lingkaran jarak bagi ke puncak gigi. Ya, setelah itu ada lingkaran dasar seperti ini, seperti yang sudah digambarkan pada slide ini.
Di sini ada addendum kordal atau kordal addendum. Istilah-istilahnya yaitu lagi ketebalan kordal, jarak bagi melingkar, ketebalan melingkar, celah atau clearance. Dendum, jarak bagi diametral, jumlah gigi, diameter luar, lingkaran jarak bagi atau pitch circle, diameter lingkaran jarak bagi pitch diameter, sudut tekanan atau pressure angle, diameter akar, root diameter, kedalaman penuh, wall depth, kedalaman kerja, working depth. Definisinya sudah saya terangkan di sini ya. Oke, setelah itu nextnya ada cara menggambar pegas dalam gambar teknik. Oke, langkah-langkah menggambar pegas manual, yaitu ini cara menggambar konvensional ya. Yang pertama ada representasi realistis atau tampak nyata. Ini gambaran pertama ini ada conical compression spring with brown ends. Seperti ini gambarnya. Setelah itu ada cylindrical compression spring with brown ends. Seperti ini gambarnya. Yang pertama itu dia agak mengerucut dan yang kedua gambarnya ini rata dia. Setelah itu ada simplified conical dan simplified cylindrical. Cara menggambarnya itu pertama gambarkan garis pusat atau sumbu vertikal, gambar lilitan kawat pegas yang menurun secara spiral dari atas ke bawah. Setelah itu untuk pegas konis, diameter lilitan mengecil dari bawah ke atas atau sebaliknya. Dan untuk pegas silindris, diameter lilitan seragam sepanjang sumbu. Setelah itu ground end artinya ujung pegas diratakan. Digambarkan sebagai lilitan yang lebih mendatar. Setelah itu langkah-langkah menggambar gear secara manual yaitu ini masih konvensional. Yang pertama ini ada tentukan parameter utama dari gambar. Dari gambar kita bisa mengidentifikasikan dimensi sebagai berikut. Yang pertama, diameter luar atau outside diameter. Di sini tertera 80 mm. Dan yang kedua ada diameter pitch atau perkiraan, yaitu 72 mm. Yang ketiga ada diameter dasar atau root diameter yang bernilai 64 mm. Setelah itu ada lubang tengah, yaitu 25 mm. Dan yang terakhir, keyway atau alur pasak 7 mm dikali 2,5 mm, 2,5 mm. Dan setelah itu gambar 3, lingkaran konsentris atau sepusat. Yang pertama, tebal roda gigi 20 mm terlihat dari sisi samping. Yang kedua, lingkaran luar diameter 80 mm ujung gigi. Dan yang ketiga, lingkaran tengah diameter 72 mm pitch circle atau acuan bagi gigi. Dan yang terakhir, lingkaran dalam diameternya yaitu 64 mm. Dan di sini ada gambar lubang tengah, lingkaran diameter 25 mm untuk porosnya. Setelah itu buat gigi dikeliling lingkaran tengah. Yang pertama, bagi lingkaran tengah jadi beberapa bagian, misalnya 20 gigi. Bagi 360 derajat jadi 18 derajat per gigi. Yang kedua, bentuk gigi segitiga atau trapesium kecil keluar dari lingkaran tengah ke arah luar hingga lingkaran 80 mm. Dan yang terakhir tambahkan keyway atau alur pasak. Buat kotak kecil di dalam lubang tengah. Lebarnya yaitu 77 mm dan 2,5 mm. Ini referensi yang kami dapatkan bisa dilihat. Dan mungkin dari kelompok saya itu saja. Kurang lebihnya kami semua minta maaf jika ada tutur kata yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.